Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nafi dan selamat datang di Sahabat Bahasa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan tanda koma yang terdapat pada nomor 9. Untuk nomor pertama sampai dengan nomor 8 itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi buat sahabat bahasa yang belum mengikuti video tentang penggunaan tanda koma dari nomor pertama sampai dengan nomor 8, ikuti dulu di video-video sebelumnya. Dan di sini tanda koma yang kita bahas itu khusus pada nomor 9 saja. Sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kelima atau yang dikenal dengan nama EYD 5, yang terbit pada tahun 2022, bahwasanya penggunaan tanda koma itu ada lebih kurang 14 aturan. Iya, ada 14 aturan yang berkaitan dengan penggunaan tanda koma. Di sini disebutkan bahwa tanda koma digunakan di antara nama dan alamat. Ini aturan yang terdapat pada nomor 9. Selain nama dan alamat, kemudian di bagian-bagian alamat, kemudian tempat dan tanggal, serta nama tempat dan nama wilayah yang ditulis berurutan. Jadi ada 4 poin. Yang pertama nama dan alamat. Kita lihat dulu yang dikatakan dengan nama ini, ya. Nama dan alamat adalah seseorang yang kita tuju. Seseorang yang dituju. Seseorang yang dituju ini disebut dengan namanya nama. Artinya begini, ketika kita menulis sebuah alamat, pasti kita di situ menulis nama kita sendiri. Jadi nama kita itu adalah kita seseorang yang dituju. Sedangkan alamat adalah tempat tinggal kita, ya. Alamat identitas yang menunjukkan tempat tinggal kita. Itu disebut dengan alamat, identitas tempat tinggal kita. Identitas tempat tinggal ini dia dapat dimulai dari bagian yang paling kecil. Yang pertama, bisa kita bilang RT atau RW. Untuk RT dan RW ini biasanya sering menggunakan angka, ya. Kemudian selain nama dari RT dan RW, kita turunkan lagi menjadi misalnya nama gedung, ya. Nama gedung atau nama bangunan. Selain dari nama gedung, nama bangunan, terusan dari RT RW ini bisa menjadi nama desa, kemudian bisa juga nama kemukiman, ya. Selain dari nama kemukiman, bisa juga kita sebut nama kecamatan, kemudian bisa juga kita sebut nama selain dari nama kecamatan bisa juga kita sebut nama kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir bisa kita sebut nama negara, nama provinsi terlebih dahulu, ya, nama provinsi. Kemudian baru terakhir nama negara. Kalau misalkan pengiriman itu, nama alamat itu tingkat internasional. Jadi ketika kita menulis sebuah nama dan alamat, di sini ada contoh Saudara Rahmat Hidayat. Nah, di sini untuk bentuk Saudara Rahmat Hidayat ini merupakan nama orang. Artinya dalam kalimat pada poin pertama ini disebut nama orang, di sini ada Saudara Rahmat Hidayat. Kemudian setelah Saudara Rahmat Hidayat ada Jalan Sumbawa, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, kemudian Bandung 40113. Ini namanya masuk ke kategori alamat. Jadi ketika teman-teman atau sahabat bahasa semua yang saat ini misalnya sedang menulis nama orang lengkap dengan alamat, itu pisahkan nama orang dengan alamat tersebut menggunakan tanda koma. Karena apabila tidak kita gunakan tanda koma, maka yang mestinya kita sebut nama orang itu masuk ke ranah alamat juga. Artinya begini, setelah Saudara Rahmat Hidayat, di sini terdapat satu tanda koma, ya. Jadi tanda koma di sini untuk memisahkan bahwa Rahmat Hidayat ini nama orang, kemudian dari Jalan Sumbawa sampai dengan Bandung ini masuk ke kategori alamat. Kemudian untuk kategori bagian-bagian alamat ini dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya di sini ada Jalan Sumbawa. Ini satu bagian, di sini kita gunakan lagi tanda koma. Kemudian masuk dia ke Kelurahan Merdeka, sebelum kelurahan ada kecamatan, di sini juga kita gunakan tanda koma. Kemudian setelah Sumur Bandung dengan Bandung, kita gunakan lagi tanda koma. Kemudian antara Bandung dengan 40 ini angka yang merupakan kode pos. Jadi di bagian terakhir sebelum kode pos tidak perlu kita gunakan tanda koma. Itu poin pertama, ya. Selanjutnya kita lihat ke bagian-bagian alamat. Ya, poin kedua bagian-bagian alamat. Contoh yang kedua, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ini bagian yang pertama untuk alamat. Kemudian Jalan Pangeran Diponegoro
nomor 17 tanda koma lagi Jakarta 10430 ya. Ini masuk ke ranah bagian-bagian alamat. Sebenarnya bagian-bagian alamat ini sama dengan yang pada Rahmat Hidayat Jalan Sumbawa ini. Artinya, apabila kita menggunakan nama alamat mulai dari yang paling kecil yang sebagaimana yang saya maksudkan di RT dan RW ini, harus kita gunakan tanda koma untuk memisahkan bagian dengan bagiannya. Kemudian bagian yang ketiga, tempat dan tanggal. Di sini ada contoh Surabaya 10 Mei tahun 1960. Sebelum kita tulis tanggal 10, terlebih dahulu diikuti dengan yang namanya tempat. Jadi Surabaya masuk ke ranah tempat. Antara tempat dengan tanggal, ya, tempat dengan tanggal kita pisahkan dengan menggunakan tanda koma. Selain dari Surabaya, mungkin kita bisa menulis contoh yang lain, Banda Aceh misalnya. Banda Aceh, kita gunakan tanda koma, lalu kita tulis tanggal 2 April tahun 2023. Nah, setelah Banda Aceh, sebelum kita masuk ke tanggal 2, di sini terlebih dahulu kita gunakan tanda koma. Tujuannya untuk memisahkan antara yang namanya tempat, ya, Banda Aceh yang namanya tempat, ini masuk ke ranah tempat, kemudian 2 April ini masuk ke ranah tanggal. Selanjutnya yang terakhir adalah nama tempat dan nama wilayah yang ditulis berurutan. Jadi di sini ada contoh Sofifi Maluku Utara. Sofifi ini merupakan salah satu nama tempat ya. Sofifi merupakan salah satu nama tempat. Sedangkan Maluku Utara juga masuk ke ranah tempat. Dia ditulis berurutan. Contoh yang lain untuk memudahkan pemahaman teman-teman, misalnya ada namanya Sabang ya. Sabang merupakan salah satu wilayah destinasi yang terletak di Aceh. Kita gunakan tanda koma untuk memisahkan Sabang, Aceh, kemudian kita sebut lagi di sini Indonesia. Artinya begini, Sabang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Aceh. Aceh ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan Sofifi yang terletak di Maluku Utara. Jadi Sofifi merupakan salah satu wilayah yang terletak di Maluku. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan nama tempat dan nama wilayah ditulis secara berurutan, pisahkan masing-masing bagian itu dengan menggunakan tanda koma. Jadi sampai di sini dulu pembahasan terkait dengan penggunaan tanda koma yang terdapat pada nomor 9. Sebagai kesimpulannya di sini bahwasanya antara nama dengan alamat, nama orang dengan alamat yang kita tulis itu harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Kemudian untuk bagian-bagian alamat dimulai dari RT dan RW sampai dengan nama provinsi ataupun nanti bisa juga masuk ke ranah nama negara juga pisahkan dengan menggunakan tanda koma. Selain dari itu tempat dan tanggal, untuk nama tempat sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi, pisahkan juga menggunakan tanda koma. Kemudian nama dan tempat yang ditulis nama dan tempat atau nama dan wilayah yang ditulis berurutan itu pisahkan dengan menggunakan tanda koma. Semoga pada pembahasan kali ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman. Jika teman-teman belum subscribe, di-subscribe dulu agar dapat terus saya mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.